Halo teman-teman semua, sebelum saya mulai, seperti biasa saya harus doakan kepada teman-teman kita yang belum mempunyai pekerjaan, semoga cepat dapat, terus yang sudah bekerja, semoga pekerjaannya berjalan dengan lancar. Amin, 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 amin. Oke, hari ini tema saya mulai menemukan keberhasilan. Jadi teman-teman kita mulai belajar teman-teman. Saya juga belajar, teman-teman juga harus belajar juga. Supaya kita menemukan keberhasilan kita atau dengan kata lain sukses. Jadi sini saya akan jelaskan 7 poin yang menurut sepengetahuan saya teman-teman. Jadi 7 poin yang saya akan sampaikan ke teman-teman semua. Jadi poin yang pertama itu ialah orang yang berhasil dia mencari jalan. Tapi orang yang gagal dia mencari alasan. Jadi poin pertama ini saya akan jelaskan ya teman-teman. Jadi kenapa orang yang berhasil mencari jalan? Jadi mencari jalan contohnya seperti apa teman-teman? Jadi orang sukses mencari jalan itu contohnya seperti dia mencari informasi. Dia jalan ke sana, ke sini mencari informasi. Itu tanda-tanda orang yang mau sukses, teman-teman. Jadi dia mencari jalan itu dia mencari informasi. Tapi orang yang gagal dia mencari alasan. Suruh dia buat ini, suruh dia usaha ini, dia selalu alasan bahwa kurang bagus, tidak bagus di tempat ini. Jadi ketika kita tinggal di daerah, di situ kita mulai membaca situasi yang ada di daerah kita. Ini contoh sederhana yang saya sampaikan ke teman-teman. Jadi dia mencari jalan, mencari informasi. Ketika dia sudah mencari informasi, itu yang poin pertama. Terus poin yang kedua, dia melihat peluang. Orang sukses melihat peluang. Terus orang gagal melihat kesulitan. Jadi poin kedua ini, dia sudah menemukan peluang yang dia ingin membangun usaha di tempat itu atau di daerah tersebut. Karena poin pertama itu dia sudah mencari informasi, teman-teman. Dia sudah mendapatkan informasi. Terus yang poin kedua, dia sudah melihat peluang. Apa yang dia harus bangun usaha di tempat yang dia tempati, teman-teman. Yang dia tinggal. Jadi dia sudah menemukan peluang. Terus orang yang gagal, dia melihat kesulitan. Semua yang ada di dia punya mata, semua itu serba salah, teman-teman. Itu tanda-tanda orang yang gagal. Jadi poin ketiga lagi, teman-teman. Poin ketiga itu dia sudah poin kedua itu kan dia sudah melihat peluang. Yang poin ketiga, orang sukses mulai belajar. Dia sudah menemukan peluang, dia mulai belajar. Dia mulai usaha. Tapi orang yang gagal, dia mulai protes. Dia protes. Dia bilang, kamu usaha di sini tidak akan bakalan laku, tidak akan laris. Itu ciri-ciri orang yang gagal. Dia mulai protes. Jadi poin ketiga itu dia mulai belajar. Jadi dia mulai usaha. Jadi daerah tersebut, contohnya kalau kan tidak ada orang yang jual ikan segar di daerah tersebut yang dia tinggal. Dia mulai belajar, dia mulai berjualan. Tapi orang yang gagal mulai protes. Jadi poin pertama mencari jalan, informasi. Terus yang kedua dia sudah menemukan peluang. Yang ketiga dia belajar. Itu orang sukses. Ciri-ciri orang yang mau sukses. Jadi yang poin keempat itu, dia kan sudah belajar. Jadi yang poin keempat lagi, dia orang yang mau berhasil, atau orang yang mau sukses, dia berjuang menjadi bukti. Jadi dia sudah belajar, jadi dia mau
dia mau buat sesuatu yang menjadi bukti kepada orang-orang yang suka protes. Tapi orang yang gagal, dia menunggu bukti, asik menunggu bukti. Menunggu bukti dalam artian apa? Duduk menghayal. Kan seperti itu. Jadi poin keempat itu dia harus membuktikan bahwa apa yang dia lakukan ini berhasil. Itu poin keempat, teman-teman. Terus yang poin yang kelima, dia sibuk memperbaiki diri. Jadi yang dulu dia tidak ada apa-apa, terus sekarang dia akan memperbaiki dirinya dengan cara apa? Jadi dia sibuk memperbaiki diri dia. Yang dulu tidak ada, sekarang ada. Tapi orang yang gagal, dia hanya sibuk mengomentari. Dia lihat orang yang sudah sibuk memperbaiki diri, orang sukses yang sudah sibuk memperbaiki diri, dia mengomentari, komen, sombong. Orang gagal hanya mengatakan, sudah sombong, sudah sukses jadi sombong. Itu tanda-tanda orang yang tidak sukses, teman-teman. Jadi ini poin yang kelima ini, dia sibuk memperbaiki diri. Dia mulai beli barang baru yang dulu tidak ada. Itu dikatakan dia sibuk memperbaiki diri. Jadi yang poin ke-6, dia mulai berlari. Jadi seorang gagal mulai berhenti. Jadi orang sukses mulai berlari seperti apa, teman-teman? Dia mulai mengejar impian yang dia mimpikan. Dia mau kembangkan usaha dia. Dia akan membangun cabang di mana-mana. Tapi orang yang gagal, hanya dia mulai berhenti dan mulai memikir. Dia tidak bisa buat apa-apa. Terus yang poin yang terakhir, poin yang ke-7, orang sukses atau orang yang berhasil telah menjadi bukti. Terus orang yang gagal jadi apa, teman-teman? Jadi penonton. Orang gagal jadi penonton. Jadi orang sukses sudah menjadi bukti. Orang yang gagal, yang suka protes, yang suka mengomentari, menjadi penonton. Duduk tongkat dagu, mulai menyesal. Pukul testa sudah terlambat. Mau menghayal uang turun dari langit. Menghayal mobil turun dari langit. Menghayal uang datang menghampiri dia. Itu ciri-ciri orang yang gagal. Yang sibuk mengomentari. Yang sibuk yang sibuk yang melihat kesulitan, yang mencari alasan. Jadi poin yang ke-7 ini, teman-teman, ini sangat penting. Jadi yang pertama, mencari alasan, melihat peluang. Ini ciri-ciri orang yang sukses. Mencari jalan, melihat peluang, mulai belajar, mulai berjuang menjadi bukti. Yang kelima, dia sibuk memperbaiki diri. Yang keenam, mulai berlari, mulai mengejar dia punya mimpi. Terus yang ke-7, menjadi bukti. Jadi poin-poin ini, teman-teman, ini sangat penting. Terus kita harus melakukan seperti apa? Kita harus melakukan 7 poin ini dengan cara seperti apa? Yang pertama, kita harus tanam kesabaran dalam diri barang kita. Itu yang pertama. Karena kalau kita mau berhasil, cobaan selalu banyak yang datang, teman-teman. Sangat banyak. Jadi kita harus tanamkan kesabaran dalam diri kita. Kita harus, yang kedua, murah senyum. Yang ketiga, jangan terlalu berharap. Yang keempat, banyak memberi. Terus yang terakhir, yang kelima, jangan lupa dekati diri kepada Tuhan kita Yesus Kristus bagi yang beragama Kristen Protestan. Oke, terima kasih, teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kita semua.